sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang biasanya dijadikan pegangan itu. Untuk menolak, termasuk itu yang saya tanyakan itu. Ya. Yaitu sabda Nabi begini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa, siapa yang membikin baru fi amrina hadza, di dalam urusan kita ini, yaitu agama Islam, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripada Islam, bahwa raddun, maka itu ditolak. Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya. Sesuatu yang dibikin baru, model anyar, ya. Artinya yang di dalam zaman Nabi tidak ada, ya. Itu termasuk. Atau yang di dalam Quran, hadis tidak ada, maka itu raddun, ditolak. Nah, ini rame ini hadis ini menjadi pembicaraan, topik. Ya apa ini maksudnya? Nah, akhirnya Imam Syafi'i, salah satu imam mujtahid, ahli hukum, sarjana hukum Islam, yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut mazhab Syafi'i. Ini beliau mengatakan begini. Ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan wa huwa al-bid'atu ad-dallah, wa ma uhdisa min al-khairi wa lam yukhalif shay'an min dhalik fahuwa al-bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin baru, model anyar, dan menyalahi kitab, menyalahi Quran, satu, atau menyalahi hadis, sunnah, atau menyalahi ijma', kesepakatan para ulama mujtahidin, au asar, atau menyalahi asar itu dari sahabat, perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini, bahwa bid'atud dallah, itulah bid'ah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi. Tetapi apa yang dibikin baru, yang berupa kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini, 4, bahwa bid'atul mahmudah, itu bid'ah juga namanya, tapi baik, terpuji. Seorang imam, ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati asar. Bid'ah itu ada 5. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, baru timbul akhir-akhir, itu dibagi 5. 1, wajib, hukumnya wajib. Kok malah wajib? Nah, ini sakit ini. Ini satu kejutan ini. Ya. Kok wajib? Terus wa muharrama, haram.
ketiga, makruha, makruh. Mustahabbah, sunnah. Terakhir yang kelima, mubahah. Mubah. Mubah itu ya tidak makruh, tidak sunat, tidak wajib, tidak haram. Netral. Lalu contohnya, yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan, yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu enak zaman Nabi, enak. Tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu. Itu bid'ah tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang, itu bid'ah itu. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja nggak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah tidak menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya tabligh menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tabligh, dosa. Padahal untuk itu kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat, ya juga hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian-tarian, pajak-pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram, bid'ah yang haram. Itu menghias masjid. Masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung, pemandian akhirnya nanti seperti begitu nanti. Nah, yang nongong berenang, nyonya, wah, jadi menghias malahan. Sekel itu yang baik, polos. Jangan hias-hias kembang. Itu nak mau sembahyang bisa ngamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah. Apa ada zaman Nabi bikin madrasah? Bikin pondok ada. Rumah yatim piatu ada. Bid'ah itu. Oh iya tapi sunat itu. Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu. Wala yakhuddu ala ta'amil apa? Itu apa? Miskin. Enggak itu. Wa ammal yatima wala taghar, jangan disentak. Ya masa ada yayasan yatim, masa ada yayasan yatim. Ayo, mau ditolak. Ini namanya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada. Tidak ada. Tapi ini sunat. Sunat. Karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan, bid'ah. Mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah.
hasanah, baik. Di mana diceritakan sejarah Nabi, di mana diadakan mamanya ngejung sedekah, ngejung pakaian, anak yatim, anak, bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup, berarti umat Islam ini harus statis. Tidak ada akulturasi. Padahal waja'alnakum qabailah itu. Syu'uban wa qabailah apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ya ini ta'arafu. Nah kalau kita itu menolak, pokok ini zaman Nabi orang enek kita mau, ya sudah tutupin jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis sunnah. Atau bertentangan dengan ijma. Atau bertentangan dengan qiyas, analogi, atau bertentangan dengan asar zaman sahabat. Sebagai contoh begini, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Ibu Aisyah, setiap tahun satu kali mesti Kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Satu tahun satu kali pergi ke sana terus doa lama. Nah ini orang-orang yang suka hol-holan itu, haul-haul, dapat hadis segini, dikira-kira hol. Imam Tawus ini seorang tabi'in, dia mengatakan, sahabat-sahabat, menurut beliau, saya cari mulai seminggu ya dapat kitabnya yang menerangkan ini keserimpet entah hilang apa tidak ngerti, terhilang itu sudah karuan, kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan, sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada keterangan gitu. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga, ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu' yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir itu 7 hari berturut-turut. Jadi pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup 1 hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya, mungkin saya tidak tahu ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelan ini kan? Besok paginya ditanya lagi. Itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari. Terus diinterogasi terus menerus CPN. Ya, yang tanya ini, kamu itu telur dari mana dulu itu ya? Itu semua sampai telur diurus. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini satu ini beliau menerangkan ini lurus
asal kon loro iki beres, interogasi lancar. Apa? Sembahyang 5 waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, running well. Iya, yang lain gampang, mudah. Tapi nek sembayang sing goyang, nah itu terus. Ini 40 hari. Terus menerus interogasi. Ini interogasi sekali ditutup barang ini. Itu. Ada yang kedua, yaitu jangan berbuat zalim pada orang. Dua ini pokok masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong, ojo jupuk barang wong, ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asas. Nah, hak-hak asasi orang lain jangan diganggu. Itu. Jadi kalau sudah ada barangnya orang patut, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti, wah ini berat. Jadi dua katanya Nabi, ya, soal ini, soal sholat dan soal segala. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah renungan dan bisa beres. Ya itu tak apa-apa sih. Ya kita pun kalau oleh sembahyang temenan kok gitu karena itu. Nah, itu begitu ya. Yang jadi mungkin saja ini saya cuma ngawur ini. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak, itu mana hadisnya itu anu mana marfu saya tidak bisa dalil ya. Itu adab. Sudah jawab saya. Adab. Terus sekarang saya mau tanya sama Anda, apakah adab ini harus dikurangi? Atau kita teliti? Kalau adab ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, apa kita terima? Apa kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah kita tolak. Apa begitu? Ini harus konsepkan ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa apa juga harus ditolak? Ayo, adat Eropa coba digerayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang dirubah. Prince, itu kan mirip-mirip tank. Ya, Prince. Gaya nyara-ara gitu. Hah? Bye. Ayo, hukumnya bye apa? Apa dah bid'ah itu? Hah? Malam. Padahal kita sudah ada assalamualaikum. Iya dah. Nah. Ini kalau kita menolak, jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mah adat siapapun yang tidak ada kejalnya. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa. Iya toh? Juga dari India. Padahal sini nyanyi India semua. Dangdut itu. Itu kesenian India itu. Malah ada yang tanya sama saya, Pak, itu samar-samar seperti kosida anak-anak ini, itu apa? Itu kan Arab tak? Iya kenapa? Apa itu Islam? Wah, repot menjawab. Udah gampang menjawab pun. Padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain. Ya Habibi, ya. Itu wahai kekasihku, oh cinta, sama. Bahasa Arab menurut saya. Bedanya begitu. Isinya bodoh mawon. Oh, apalagi yang Umi Kulsum, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Oh, kadang-kadang porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamus dan orkes Melayu dan ini apa namanya?
Kertas barat itu apa namanya? Band. Ayo, apa bedanya? Ketukung podono, ayo. Gitar podo, ayo. Penyanyi podo. Modele nyanyi iya podo. Niat ngene podo. Ayo. Saiki ya sing samreh ya saiki menari-nari kok. Yo. Ayo saiki apane sing arep kok bedakno? Dino nek iki diterima nek iki kok ora. Ayo. Wah, lah iki berat. Nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak ada baru itu. Adat yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, kok jajak selamatan kumpul-kumpul nyelameti, apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Kok iso diterobos Islam ini? Islam barang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya aja sudah bingung kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya, secara kultural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah cap Hindu, Buddha dan animis. Lah kok Islam bisa melebihi? Itu sisi. Lu yang aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat. Sok Islam itu. Ini kan tak ilok. Boy. Boy kok sing mandi men.